Selamat sore pemirsa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyediakan mudik motor gratis atau MOTIS untuk 10.440 sepeda motor. MOTIS adalah program tahunan pemerintah untuk pemudik beserta sepeda motor yang akan diangkut menggunakan kereta api secara gratis. Sementara untuk penumpang atau pemilik sepeda motornya hanya diwajibkan membayar sebesar Rp20.000 saja. Angkutan mudik MOTIS rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 11 hingga 20 April 2023. Sedangkan untuk angkutan balik MOTIS akan diberangkatkan mulai tanggal 25 April hingga 4 Mei 2023. Seluruh warga bisa ikut dan bisa mendaftar ke laman mudikgratis.debhub.go.id. Pemirsa, saat ini kita simak bersama keterangan dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Jarod Triwardono. Kalau per hari itu 148 untuk motor. Nah, kalau kita hitung secara total, kita menyediakan sekitar 10.440 motor. Dan untuk penumpang lebih dari 26 ribu. Itu untuk penumpangnya. Jadi satu motor mendapat jatah 2 tiket. Jadi kita cukup besar lah. Ini tujuannya mana aja, Pak? Setiap hari kita ada lintas utara. Kemudian yang kedua itu lintas tengah. Jadi tujuan yang pertama ke Semarang Tawang. Lintas tengah kalau dari arah Jakarta Gudang ini ke arah Purwosari. Nah, ada lagi yang dari arah Kiara Condong. Kiara Condong tujuannya ke Purwosari di Solo. Jadi ada beda tujuannya, lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan. Yang membedakan dari tahun kemarin apa, Pak? Jadi ada 3 hal yang berbeda di tahun ini untuk MOTIS. Yang pertama, kereta untuk motor itu bergabung dengan penumpang. Tahun lalu enggak, khusus hanya motor saja. Kedua, kita ada pemberangkatan dari Cilegon. Kemudian yang ketiga, kita memberikan fasilitas angkut penumpang dengan berbayar murah, 10.000 dan 20.000. Itu 3 hal yang berbeda dengan MOTIS sebelumnya. Jadi kalau MOTIS sebelumnya, asal dia punya tiket, entah tiket bis atau tiket kereta, dia bisa mengirimkan motor. Kalau ini satu motor, mereka bisa mendapatkan 2 tiket kereta dan bisa berangkat bersama. Sejauh ini antusias dari para pemudik seperti apa, Pak? Cukup banyak, hingga saat ini sudah 7.300 lebih pendaftar dan dalam 3 hari ini kira-kira sudah hampir 1.400 motor yang kita kirim. Dari berbagai ini ya, dari berbagai baik lintas utara, lintas tengah maupun lintas selatan. Program ini sendiri berlangsung dari kapan sampai kapan, Pak? Untuk pemberangkatan ini sudah mulai dari tanggal 11 kemarin sampai tanggal 20. Nanti baliknya tanggal 25 sampai tanggal 4. Kalau pendaftarannya sudah mulai dari tanggal 1 ya. Cuman pemberangkatannya tanggal 11 April hingga tanggal 20 April. Untuk pendaftar sendiri, Pak, apakah memang itu ada segmentasi masyarakat khusus kriterianya yang bisa diterima untuk mengangkut motor ini? Apakah semua orang bisa atau bagaimana? Semua orang bisa. Syaratnya motornya memiliki surat-surat. Kemudian kapasitas motornya di bawah 200 cc. Dia memiliki SIM C yang masih aktif atau masih hidup. Kemudian KTP tentunya. Ya, itu syarat-syaratnya. Dan kenapa kita mensyaratkan surat-surat motor harus hidup? Ini untuk menjamin kita dan menjamin motor pemilik juga bahwa itu motor-motor yang benar-benar masih layak secara persyaratan di kepolisian. Jadi tujuan untuk diadakan mudik dengan motor ini digratiskan itu apa ya, Pak? Jadi kita akan mengurangi beban masyarakat yang mudik dengan sepeda motor. Karena setiap tahun tentunya cukup banyak pemudik-pemudik
dengan motor yang memiliki risiko cukup tinggi, kelelahan, kemudian risiko kecelakaan, sehingga kita berinisiatif untuk mengurangi beban di jalan raya, khususnya untuk sepeda motor di jalan raya. Berapa persen Pak kira-kira penurunannya Pak? Kalau dibandingkan memang cukup kecil ya. Kira-kira kalau kita lihat ya mungkin kita sekitar 1-2% untuk dari total ya, dari total semua itu 1-2% kita konsumsi. Pak, itu kan jarak harganya itu antara 10 sampai 20 ribu rupiah. Ini kan ada 3 jalur juga yang menentukan. Apakah per masing-masing jalur itu sudah ditetapkan harganya atau bagaimana Pak untuk penetapan harganya? Jadi jarak terjauh itu 20.000. Jarak yang tengah-tengah berdasarkan jarak, ada yang sekitar 330, ada yang 480, ada yang sekitar 230. Berbeda ini ya, beda lintasnya. Tapi tidak melebihi dari 20.000 itu Tidak sendiri. ada lebih dari 20. Pak, ini kan masih dibuka nih Pak untuk pendaftarannya. Kalau misalkan nanti membludak, apakah nanti akan ada kuota tambahan atau bagaimana Pak? Sementara kita belum memikat tambahan itu ya, dan memang slot perjalanan saat ini kan juga terbatas dengan perjalanan kereta api yang ada. Jadi kami belum melihat itu, makanya kami berusaha untuk menyalurkan pemudik motor gratis ini kepada tanggal-tanggal yang masih kosong. Itu pulang pergi juga ya Pak ya, tidak hanya harus balik aja? Ya bisa pergi, bisa balik, dan kontra. Jadi misalnya yang antara tanggal 11 di tanggal 20, kita juga ada motor yang dikirim sebaliknya. Artinya dengan penurunan yang tidak terlalu signifikan tapi menumbuhkan budaya, betul ya Pak? Betul Pak. Budaya bahwa tidak usah mudik naik motor gitu ya Pak? Ya, kami berharap bahwa ada fasilitas itu tolong dimanfaatkan lah, manfaatkan sehingga tidak ada beban berat dari pengguna sepeda motor di jalan raya. Pak, untuk 3 jalur ini apakah sengaja dipilih karena itu merupakan jalur favorit atau bagaimana Pak? Betul, jalur favorit. Kalau kita lihat Semarang Tawang itu merupakan satu tujuan paling favorit. Jadi kalau dilihat secara persentase itu lebih dari 20%. Kemudian tujuan favorit kedua adalah Sukoharjo, itu sekitar 18% lebih. Kemudian Purwosari di Solo itu sekitar 15% lebih. Kemudian yang terakhir di Lempuyangan sekitar 13% lebih. Jadi lokasi-lokasi yang kita pilih baik lintas utara, tengah maupun selatan itu merupakan lintas yang cukup favorit untuk pengguna sepeda motor. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak proses dari awal bagaimana orang itu mengirim motor sampai nanti diterima, apakah mereka harus ngambil sendiri ke stasiun, mengantarkan sendiri atau bagaimana Pak? Ya, pertama tentunya mereka mendaftar dulu ya di mudik.depu.go.id. Setelah mereka mendaftarkan mudik itu, mereka dapat akun yang digunakan untuk melakukan verifikasi. Kemudian kita lakukan verifikasi surat-surat yang ada, dan di Jakarta sini ada di Jakarta Sedang verifikasi, ada di Depok, di Tangerang, dan Bekasi. Itu bisa melakukan verifikasi di sana. Kemudian pada hari A, sebelum di hari H, mereka akan menentukan kapan mereka akan menyerahkan motor, dan juga mereka memilih juga tanggal-tanggal pengiriman motor dan pemesanan tiket dan pembayaran tiket pada waktu verifikasi. Dan kemudian mereka mengirimkan motor seperti yang rekan-rekan lihat hari ini. Mereka mengirimkan motornya, kemudian nanti diangkut, dan di hari kedatangan itu kira-kira 1-2 jam motor itu bisa digunakan. Pak, berarti tidak ada penambahan deposit ataupun kayak yang biaya tambahan yang dikenakan kepada cuman yang 20.000 itu? Hanya 10 atau 20.000 dari biaya tiket yang mereka bayar. Ada harapan nggak sih Pak untuk mudik di tahun 2023 ini? Saya berharap dengan mudik motor ini, para pemudik gratis ini bisa memanfaatkan kendaraannya untuk melakukan transportasi di daerah tujuan. Dan juga dengan adanya mudik gratis ini, kami mendukung pemerintah dalam memajukan atau mengedepankan keselamatan bertransportasi, khususnya pengguna sepeda motor. Terima kasih Pak.
Baik pemirsa, demikian tadi keterangan seputar mudik motor gratis atau MOTIS dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Jarod Triwardono. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis wartakotalive.com Nuriyatul Hikmah di Stasiun Jakarta Gedung. Selamat siang rekan Nuri. Selamat siang rekan Ari. Baik Nuri, bisa tolong dijelaskan kondisi saat ini di Stasiun Jakarta Gudang? Ya, baik rekan Ari, saat ini saya sedang berada di Stasiun Jakarta Gudang, Jakarta Utara, yang mana tepatnya ada di posko mudik asik bareng MOTIS yang dibuka oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari Kementerian Perhubungan. Di mana di belakang saya ini saat ini sedang ada kegiatan pendaftaran online sekaligus pelengkapan berkas verifikasi ataupun melakukan verifikasi bagi pemudik yang memang mengajukan pendaftaran untuk bisa mendapatkan fasilitas mudik asik dengan membawa motor mereka ikut serta ke kampung halamannya. Di mana untuk mudik asik sendiri ini pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Maret sampai nanti 3 Mei 2023 mendatang. Nah, rekan-rekan di sini bisa lihat, di sini banyak sekali masyarakat yang juga memang sudah mendaftarkan diri secara online, kemudian melakukan verifikasi dengan pelengkapan berkas-berkas seperti KTP, kemudian juga SIM yang masih aktif tentu saja, kemudian juga kartu keluarga dan juga syarat-syarat lainnya seperti vaksin booster dan lain sebagainya. Namun sebelum melakukan verifikasi dan juga melakukan pendaftaran online, para pemudik ataupun calon pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya ini menyerahkan motor mereka ataupun mengantarkan motor mereka ke Stasiun Gudang Jakarta ini. Untuk nantinya motor-motor tersebut akan dibungkus oleh petugas dari Kemenhub itu sendiri untuk dibawa menggunakan kereta yang nantinya kereta tersebut akan diderek bersama dengan kereta penumpang. Nah, ini cukup menarik juga bahwasannya memang dengan adanya konsep seperti ini di mana nantinya akan membawa motor sekaligus dengan penumpang. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk situasi saat ini memang sudah mulai sepi, pasalnya memang orang-orang sudah melakukan pendaftaran dan juga registrasi serta verifikasi sejak pagi tadi. Sehingga saat ini memang hanya sejumlah masyarakat saja yang memang melakukan pendaftaran juga verifikasi. Dan untuk informasi juga bahwasannya Kemenhub itu sendiri menyediakan kuota untuk motor itu sendiri sebanyak 10.440 motor. Dan saat ini hingga Jumat 14 April 2023, total pendaftar itu sudah mencapai 7.359 orang ataupun yang menyerahkan motornya seperti itu. Dan di mana ini masih ada kuota lagi sebanyak 3.081 motor lagi. Dan juga bagi masyarakat yang memang mau menitipkan motornya ataupun juga mengantarkan motornya untuk bisa mendapatkan fasilitas motor gratis selama pemudik ini, bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui situs mudikgratis.depub.go.id. Nantinya para pemudik tersebut akan bisa mendapatkan fasilitas berupa 2 tiket gratis juga untuk 2 tiket gitu maksud kami untuk keberangkatan ke daerah asal tujuannya, di mana dari Kemenhub itu sendiri membuka wilayah tujuannya itu ke sekitaran Jawa. Seperti di sini ada 3 lalu lintas yang dilewati, mulai dari lalu lintas utara, kemudian lalu lintas selatan dan juga lalu lintas tengah. Dan kebanyakan dari mereka memang itu bertolak ke daerah Jawa seperti Purwosari, kemudian juga Kutoarjo dan lain sebagainya. Demikian Ari, kembali kepada Anda. Baik. Nuri, kemudian tujuan pemudik itu ke kota manakah yang paling banyak diminati atau paling banyak dituju oleh pilihan dari pemudik sendiri? Silakan Nuri. Oke, ya baik Ari, tadi juga kami sudah dengarkan juga ataupun juga sudah ada peninjauan langsung dari Bapak Direktur Lalu Lintas dan juga Perkeretaapian dari Pak Jarod Tri, di mana Pak Jarod sendiri mengatakan bahwasannya ada 3 tujuan utama ataupun 3 tujuan favorit yang memang digandrungi orang-orang sehingga memang diadakan dengan mudik gratis ini. Yang pertama itu adalah stasiun Semarang Tawang dengan presentasinya sebanyak 20,7%. Kemudian daerah Kutoarjo sebanyak 18,5%, Purwosari 15,1%, dan terakhir Lempuyangan dengan 13,2%. Demikian Ari. Baik Turi, pertanyaan terakhir, sudah adakah warga yang ikut serta atau turut serta dalam program tersebut? Silakan Nuri laporannya. Ya, untuk harga sendiri bahwasannya memang harganya ini ditekankan kepada masyarakat ataupun kepada pemudik ini sebanyak 10.000 sampai dengan 20.000 rupiah bergantung pada jarak tempuh itu sendiri. Demikian.
Baik, Nuri terima kasih untuk laporannya dan pemirsa. Kita sekarang simak bersama salah satu warga yang turut serta dalam mudik motor gratis ini. Kita simak bersama. Pak Harsoyo Pak Harsoyo mau mudik kemana berarti? ke Tegal. Ke Tegal. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak, awal mulanya Bapak bisa mendapatkan mudik asik bareng motis ini? Ya saya lihat di lewat online aja, lewat online terus daftar, terus mudik gratisnya ya di sini. Bapak di sini berarti bawa berapa aja? 4 orang. 4 orang. Oke. Siapa aja kan? Istri anak 2. Istri anak 2. Nah, Bapak dengan adanya mudik gratis gitu ya, dengan bisa Bapak membawa motor juga gitu, ke Tegal apalagi, itu bagaimana perasaan Bapak? Ya alhamdulillah bisa dibantu oleh pemerintah, jadi bisa meringankan kita untuk masalah ongkosnya. Karena biasanya kalau mudik secara langsung kan agak mahal. Jadi kalau mudik gratis ini meringankan semua masyarakat. Oke. Apa aja Pak syarat yang harus dipenuhi Pak? Kemarin syaratnya berarti Cuma kakak, KTP, sama SIM. Kakak, KTP sama SIM ya Pak ya. Dan setelah itu Pak, kan di sini yang digratiskan adalah motornya. Namun kalau misalnya orangnya sendiri dikenakan tarif dari 10.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Kalau Bapak sendiri dapat berapa Pak? 10.000 motornya aja. 10.000 motornya aja. Berarti 4 orang 40.000 begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah Bapak ada harapan nggak Pak ke depannya Pak? Ya mudah-mudahan ya tahun depannya lagi ya ada lagi seperti ini lagi, dimajukan lagi karena biar ditambah porsinya lagi biar yang belum dapat ini bisa dapat lagi. Soalnya masih banyak yang nyari-nyari tapi belum dapat. Oke. Bapak ini mendapatkan untuk keberangkatan tanggal berapa Pak? Tanggal 16. Tanggal 16. Dan nanti untuk arus baliknya sendiri apa Bapak mendapatkan program ini lagi atau tidak? Ya, saya nggak ikut yang kedua kalinya, cuman arus baliknya aja, arus mudiknya aja. Nanti pulangnya itu bawa motor sendiri dari Tegal ke sini atau bagaimana? Dari Tegal ke sini. Bawa motor sendiri, sendirian. Oke, baik. Baik, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Nuri untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Demikian pemirsa, laporan dari rekan Nuriatul Hikmah dari stasiun Jakarta Gudang. Dan kini kita simak bersama laporan dari rekan Miftahul Munir dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat sore rekan Munir. Bisa diceritakan situasi terkini di Pasar Senen Jakarta Pusat saat ini. Silakan Munir laporannya. Baik rekan Ari dan sobat Horta Kota dimanapun berada, bisa saya jelaskan pada siang hari ini saya berada di stasiun Pasar Senen, di mana hari ini sudah mulai terjadi lonjakan penumpang kereta api ke berbagai daerah atau berbagai kota tujuan seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, suasana di sini cukup ramai sejak pagi tadi atau sampai siang ini cukup penumpangnya cukup membludak di stasiun Pasar Senen ini. Nah, tadi juga saya melihat sejumlah petugas juga harus melakukan imbauan kepada para penumpang untuk mewaspadai barang bawaannya agar tidak hilang atau tertukar kepada penumpang lainnya. Demikian rekan Ari. Baik Munir. Kemudian saat ini bagaimana untuk dari jumlah penumpang yang sampai saat ini saya masih mencoba mengkonfirmasi kepada PT KAI Daob 1 terkait dengan berapa hari ini jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Begitu rekan Ari. Baik, dari penumpang yang telah kami wawancarai atau yang telah saya temui, alasan kenapa memilih untuk pulang lebih awal di tanggal 14 April 2023 ini karena memang untuk menghindari lonjakan penumpang menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023 ini, sehingga mereka memutuskan untuk membeli tiket di tanggal 14 April 2023. Alasan lain karena memang para penumpang ini sudah mendapatkan jatah libur dari perusahaan atau kantornya itu sejak kemarin, sehingga mereka memutuskan untuk berlibur di kampung halamannya daripada di Jakarta. Demikian rekan Ari.
Baik rekan Munir, kemudian antusiasme dari penumpang yang saat ini sudah bersiap mudik itu bagaimana ya? Silakan Munir laporannya. Mas, dengan Mas siapa Mas? Yopi Mas. Mas Yopi. Iya. Mas Yopi, ini mau pulang kemana nih? Mau ke Tulungagung. Tulungagung. Mas sendiri atau sama keluarga? Sendiri Mas. Sendiri ya. Ini kenapa memilih pulang kampung di tanggal 14 ini? Ini aja Mas. Yang pertama dari kantor kemarin udah libur. Terus mau ini aja antisipasi padatan Penumpang ya. Ini harga tiket naik nggak Mas? masih normal. Masih normal berapa tuh harga tiket? 280. 280. Nah ini kira-kira perjalanan jam berapa nih hari ini? Jam setengah 2 nih. Setengah 2. Masih. Itu nyampe jam berapa tuh? Jam setengah 3 pagi. Setengah 3 pagi. Agak telat sih kan dari biasanya. Dari biasanya agak telat ya. Biasa kalau nyampe jam berapa tuh? Saya jam 1. Oh jam 1 udah biasanya nyampe ya. Nah ini ada harapan nggak nih Mas ini di tahun ini kan endemi nih, boleh mudik lebaran semua warga. Ada harapan ke depannya? Ini sih kemungkinan untuk ini aja harapan saya mungkin untuk dipermudah lagi untuk cari tiket. Cari tiket. Ini sempat sulit, kesulitan. Iya, banyak habis. Mungkin karena kemarin itu tahun kemarin nggak bisa mudik. Ini lonjakan, ini banyak mudik. Nah itu Mas sendiri berapa hari tuh sempat nyari tiket itu? Sama sih Mas, saya hampir 2 mingguan. Hampir 2 mingguan. Iya. Tapi tahun lalu pulang? Enggak. Iya. Berarti ini endemi ini pertama kali untuk pulang kampung nih ya? Pertama kali pulang kampung 3 tahun. 3 tahun ya? Itu baru pulang. Oke siap. Makasih Mas Yopi. Ya, sama-sama Mas. Mbak dengan bahasa apa Mbak? Mbak Jenis Sawia, Oke. Mbak hari ini mau mudik kemana nih? mudik ke Tegal. Tegal. Itu sudah berapa tahun nggak pulang? Baru 6 bulan sekali. Oh 6 bulan sekali. Berarti selama pandemi pulang ya? Iya. Pulang ya. Nah Mbak sempat kesulitan nyari tiket nggak sih? Enggak, kan Enggak. lewat online itu sekarang lebih mudah. Lebih mudah ya. Berapa harga tiketnya? Ya kadang ada yang 95, 100 lebih, 200. Nah ini di Lebaran ini Mbak kenaikan harga nggak? Iya, Berapa Mbak? sampai 300 atas. 300.000 lebih ya, harga tiketnya tuh. Mbak sendiri? Iya. Sendiri. Nah Mbak berapa jam perjalanan? Ya sekitar 6,5 jam, 6 jam setengah. Ya itu. 6,5 jam aja. 7 jam. Oh. Nah itu Mbak di tahun pertama ini baru naik kereta apa memang sering naik kereta nih pulang kampungnya? Sering sih dari awal masuk SMK. Oh. Mbak kenapa memutuskan untuk pulang kampung di tanggal 14 Mbak? Karena kan masih seminggu lagi lebaran nih. Karena kan ini dadakan, jadinya ya naik kereta aja. Oh naik kereta aja. Berarti memang bukan antisipasi kepadatan penumpang juga ya? Ya. Bukan ya? Oke siap. Makasih ya Mbak. Terima kasih rekan Munir untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Demikian pemirsa untuk laporan langsung terkait arus mudik Lebaran 2023. Nantikan laporan lainnya seputar arus mudik Lebaran 2023. Terima kasih dan selamat sore.